Inilah penampakan uang 565,3 miliar rupiah yang disita oleh Kejaksaan Agung dari kasus impor gula tahun 2015-2016. Uang tunai lebih dari setengah triliun rupiah tersebut disita dari pengembalian yang dilakukan oleh 9 tersangka dari pihak swasta. Kejaksaan Agung menyebut nilai kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini mencapai 578,1 miliar rupiah. Namun hitungan kerugian negara tersebut dikritisi oleh kuasa hukum Tom Lembong. Angka kerugian negara yang disebut dalam dakwaan dianggap tidak jelas dan syarat asumsi. Kuasa hukum juga mempertanyakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang hingga kini tidak pernah diberikan kepada kliennya. Sejalan dengan itu, pakar hukum administrasi negara berpendapat dampak kerugian negara yang didakwakan kepada Tom Lembong tidak jelas. Sebab bila kerugian ditimbulkan dari kurang bayar pajak bea masuk, mestinya bisa ditagih melalui kepabeanan. Penghitungan kerugian negaranya juga tidak nyata dan pasti sebenarnya di mana gitu kan. Maka kan kerugian negara itu dalam ketentuan perundang-undangan harus nyata dan pasti nyata di dokumen mana bahwa pemerintah itu telah berkurang haknya. Kedua, pasti jumlahnya itu betul-betul memenuhi nilai buku yang diakui. Kalau misalnya ada kewajiban kepabeanan harus dibayarkan, ya suruh ditagihkan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, diterbitkan surat ketetapan utangnya terhadap kepabeanan, itu lebih cepat. Pakar dari Universitas Indonesia ini juga mengkritisi hasil kebijakan yang tidak semestinya dijerat dengan pidana. Yang lebih bahaya adalah ketika pejabat pemerintahan itu tidak mengambil keputusan dibandingkan pejabat pemerintahan mengambil keputusan tapi keliru. Ya. Jadi lebih baik dia mengambil keputusan meskipun keliru karena diperbaiki. Makanya kan di dalam setiap keputusan ada klausula setiap apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki sebaik mestinya. Itu menjaga dan melindungi pejabat pemerintahan dan masyarakat dari kemungkinan kekeliruan. Sehingga ada klausula itu. Jadi kalau ini kemudian keliru, kita lihat kan apakah ada persoalan-persoalan administrasi yang belum dipenuhi, tidak ada kajian, tidak ada tidak ada rapat koordinasi Menko Perekonomian yang seperti itu kan tinggal langsung dilakukan pemenuhan administrasinya. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa, menilai gula sebagai komoditas strategis yang perlu selalu dijaga pasokannya oleh pemerintah. Faktanya memang selama ini produksi gula nasional selalu tidak mencukupi kebutuhan. Alhasil, impor gula menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan lagi. Perlu kecepatan dan ketepatan kementerian terkait untuk mengambil keputusan, sebab bila tidak, ancaman kekurangan pasokan dan kenaikan harga gula konsumsi di pasaran selalu mengintai sewaktu-waktu. Guru Besar IPB berhitung, negara bisa tekor berkali-kali lipat kalau terlambat mengambil kebijakan impor. Jadi kan impor untuk tahun itu kita balik ya, tahun 2015, tahun 2016. Di akhir tahun 2015, stok gula kita hanya sekitar 817.000, bisa dibayangkan, menjadi stok awal tahun 2016. Kan ya? Nah bisa dibayangkan kalau hanya 817.000, lalu bagaimana? Padahal itu hanya cukup untuk 3,4 bulan, bisa dibayangkan Mas. Kan sampai panen raya berikutnya. Kalau tidak ada keputusan impor sama sekali pada saat itu, maka harga gula pada saat itu gula sudah mengalami kenaikan terus. Dari sekitar 11.000 di awal tahun 2016 ya saat itu sudah 16.000. Dan kalau tidak diputuskan impor saat itu, harga gula akan naik terus melonjak ke 20.000. Itu harga gula. Kalau 20.000 kita hitung 20.000 dengan pada saat itu kebutuhan sekitar 250.000 per bulan, 8 bulan saja sudah 2 juta ton kan. Kebijakannya memang benar pada saat itu. Oh iya, sangat tepat. Tadi kan sudah saya sampaikan, dalam arti apa? Kalau tidak dilakukan impor, maka masyarakat yang akan sangat dirugikan. Kerugiannya berapa? Kira-kira sekitar 8 triliun.
pada tahun tersebut. Bisa dibayangkan kan, karena masyarakat terpaksa harus membeli gula dengan harga yang lebih tinggi. Dan harus diingat, setelah impor itu dilakukan, harga gula stabil, malah trennya turun sampai tahun 2017. Selama ini, Tom Lembong dituding telah melanggar prosedur perizinan impor gula tanpa koordinasi antar kementerian. Padahal sebenarnya saat itu sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong sudah berkirim surat ke kementerian terkait dan ditembuskan kepada Presiden sebagai laporan. Manisnya gula kristal putih ternyata tidak semanis kenyataan. Akibat rendahnya angka produksi gula per tahun, impor menjadi pilihan yang tak terelakkan. Para pengambil keputusannya dihadapkan pada pilihan ngeri-ngeri sedap. Rakyat menjerit karena harga gula melejit, atau justru terbelit jerat tindak pidana korupsi. Ya, tetap saja kebenaran terungkap. Supaya kebenaran terungkap dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.